Mas Abraham, seperti kita ketahui bahwasanya puncak kelas men tertinggi manusia menurutku adalah sesama manusia harus saling mengasihi dan melindungi satu sama lain. Makanya konsep Islam atau salamah itu ya, menyelamatkan satu sama lain. Namun saat ini di sosial media maupun di kehidupan asli, saat ini marak bullying dan aksi bully yang bisa jadi berbalut prank atau perundungan-perundungan di sekolah dari zaman SD sampai perkuliahan, bahkan sampai komunitas-komunitas dewasa gitu. Nah, bagaimana Mas Abraham melihat persoalan ini dan apa sih, ada nggak solutif yang memang diberikan? Itu mungkin proses tumbuh menurut saya. Karena orang yang butuh merendahkan orang lain itu dia tidak tahu dirinya. Ya. Dia butuh merendahkan orang lain, dia butuh meyakinkan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Makanya ada bully, ada merendahkan dan seterusnya. Laki-laki tidak berani menyalahkan. Husnudzonnya adalah dia sedang dalam perjalanan mencari dirinya sendiri. Mungkin narasi ini berguna bahwa ketika kamu butuh merasa tinggi dengan merendahkan orang lain, kalau boleh saya ngomong, itu nggak efektif. Karena semua orang bisa merendahkan orang lain, bisa, tinggal cari parameternya aja. Wajah, tinggi badan, urusan rambut, urusan whatever, tinggal cari alasannya kamu merendahkan orang lain bisa. Dan itu bukan sesuatu yang hebat merendahkan orang lain. Orang modalnya beda kok. Logik aja. Kalau kamu mau rendah atau tidaknya, cari orang yang modalnya persis sama-sama kamu. Modal akalnya sama, modal lingkungannya sama, modal hartanya sama. Dan itu nggak akan ketemu kecuali dirimu sendiri. Jadi kamu coba kalau mau bully dirimu yang tidak tumbuh. Dirimu yang kemarin, dirimu yang masa depan gimana? Makanya musuh terbesar dirimu sendiri. Karena sama orang lain nggak bisa kamu memang modalnya beda kok. Kamu nggak usaha kurang giat, beda. Kenalan orang tuanya beda, modalnya beda, siapa yang bisa beda, kamu nggak bisa membandingkan. Dan kalau kamu membandingkan sama orang lain lomba seolah menang-menangan, pertanyaan saya sebenarnya gini, menang kalah itu hebat atau enggak, itu datangnya dari mana sih? Semua lomba menang kalah itu pasti setuju garis finishnya. Kalau nggak setuju garis finishnya, siapa yang bisa ngomong menang lomba lari, lomba balap, lomba kaya-kayaan? Pernahkah Anda bersetuju sama orang lain bahwa garis finishnya di sini loh, aku merasa menang lebih kaya? Kita pernah setuju nggak sekaya apa garis menangnya? Nggak pernah. Tidak ada. Kamu tuh perang sama dirimu sendiri, imajinasi parameter dirimu sendiri. Aku lebih pintar, hebat tuh aku. Siapa yang lomba sama kamu di situ? Nggak pernah setuju kok. Kalau balapan jelas nih garis finish, siapa yang duluan sampai situ menang, jelas menang kalahnya. Kalau di sosial, urusan kaya, urusan pinter, urusan ganteng, follower, kamu pernah setuju kok? Itu sebuah parameter, itu covert, maksudnya implisit lomba yang ditanam, yang kamu adopsi sendiri. Nggak harus ngadopsi itu kok, nggak harus setuju pada permainan itu kok. Anyway, nggak ada menang kalahnya. Kamu menang senang sendiri, kalau kalah yo sedih sendiri, nelongso sendiri. Terus kenapa ngabisin energi di situ? Bully. Kalau kamu sudah bully orang lain, coba dihitung sekali-sekali lah, dialami benar-benar. Setelah kamu membuli orang lain, apa yang kamu dapetin? Senang, bahagia, dapat teman. Terus sekali-sekali coba, kamu membuli dia karena apa? Karena sebuah kualitas buruk. Benarkah kamu tidak punya kualitas buruk? Kalau kita punya naluri refleksi sedikit, mungkin dia akan mengalami masa membuli yang tidak lama. Ya perjalanan membuli, mungkin dia mencoba itu, tapi kalau dia melihat dirinya sendiri terus, kalau tidak efektif pasti tidak dilakukan lagi. Dan menurut saya membuli itu tidak efektif karena tidak memecahkan masalah apa-apa. Seperti apa ya, bedanya kritik sama opini. Kalau opini itu seperti kentut, semua orang punya, mau ditunjukin atau enggak ya terserah. Orang juga punya pendapat terhadap opinimu, ya bebas-bebas saja. Tapi kalau kritik kan kita punya asumsi implisit bahwa kita pengen menuju horizon yang sama. Jadi bukan urusan benar salah, tapi memberi kesempatanmu untuk tumbuh lebih.
Salah satunya dengan menunjukkan kekurangan. Iya. Diskusinya jadi berlanjut terus nih untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau opini lempar-lemparan, onani. Ya, pendapat saya seperti itu. Saya nggak ngomong bahwa bully itu selalu buruk. Iya. Karena orang yang mendapat bulian itu bisa memanfaatkan itu sebagai refleksi juga. Kenapa ya saya dibully? Apa ya salah saya ya? Oke, mungkin saya dengan trauma seperti ini saya akan berubah besok. Bisa. Sangat bisa berguna juga. Yang membuli itu selain mendapat kepuasan membuli, coba digunakan untuk tumbuh dalam dirinya juga. Membuli, kenapa sih membuli? Gunanya apa sih buat saya? Kalau nggak ada gunanya berikutnya, nggak gunanya cuma pendek, kepuasan sementara, nggak menumbuhkan dalam jangka panjang. Balik itu tadi, investasi energi untuk kesenangan sedikit. Kenapa nggak dipindah ke investasi yang gunanya lebih panjang, lebih besar? Ketika itu untuk menumbuhkan dirimu, efeknya kan jauh lebih panjang. Kalau bisa ya jangan membuli. Kalau bisa saling menumbuhkan. Mengkritik tidak harus menyakiti, tegas tidak harus galak. Kan ada cara komunikasi yang berbeda sih. Tidak harus merendahkan. Kalau Jawa sih kan menang tanpa ngasorake. Menang tidak harus merendahkan orang lain. Garis finishnya di mana? Kalau saya berharap dengan informasi agama yang saya miliki, karena kualitas manusia terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain, berarti musuhnya bukanlah orang lain, musuhnya adalah masalah. Kalau kita sama teman orang lain, sama-sama menumbuhkan diri untuk menghadapi masalah bersama, menurut saya kok outputnya jauh lebih baik ya daripada kepuasan sesaat gitu menurut saya. Tapi ya jangan hanya percaya mulut saya, buktikan sendiri gunanya membuli itu apa untuk Anda. Jadi kalau aku simpulkan mungkin ya Mas, kalau salah mohon interupsi. Pelaku pembuli atau yang dibully pun mereka sama-sama memiliki manfaat bila dikaji lebih komprehensif lagi. Bisa. Dan pelaku bully ketika membuli itu mungkin bisa jadi tapal batas awal dia untuk bertafakur nantinya. Mungkin. Itu silver lining Mas. Dalam setiap keburukan pasti ada kebaikan yang bisa kita ambil. Tapi optimalnya kan nggak usah melalui keburukan untuk manfaat yang sama, kan gitu. Kalau bisa tumbuh tanpa harus melalui bully. Tapi kalau itu anyway terjadi, ayo kita cari baiknya kan gitu. Jadi ya harusnya ada alternatif lebih baik daripada bully. Walaupun saya tidak bisa membantah juga ya, Tuhan kan bikin rentang manusia kan beda-beda. Ada yang dibisiki udah nengok. Ada yang harus digampar mukanya sampai merah baru dia menyadari kesalahannya. Tipenya juga berbeda-beda. Pada seperti itu kalau saya pribadi tidak mau pada orang yang berperan membuli. Gitu aja. Kalau ada orang lain pengen membuli, menurut saya tidak efektif ya untuk pertumbuhan diri. Gitu. Seperti tema yang kita pakai di Ramadan ini, bahwasanya pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Kalau sudah berdamai pasti seperti Mas Amram bilang, tidak ada pelaku pembulian dan lain-lain. Saya yakinnya seperti itu, karena berdamai dengan diri sendiri itu syaratnya adalah menerima apapun dalam diri kita, termasuk buruknya. Itu yang paling susah. Kalau buruk kita selalu mengatribusikan kepada orang lain, tidak melihat buruknya dalam diri sendiri. Paling gampang ada berita pembunuhan atau penipuan, kita langsung mengatributkan ke orang lain. Gak mungkin aku nipu duit ke orang lain, itu tak bully seperti itu. Dia tidak mensimulasikan dalam dirinya. Mungkin keadaan sekarang saya tidak akan menipu orang lain, tapi coba saya simulasi. Kalau orang tua saya punya penyakit keras dan saya tidak punya duit, apakah mungkin saya menipu orang lain? Saya memilih nyawa orang tua saya atau memilih menipu? Kalau pertanyaannya seperti itu, hampir semua orang mau menipu. Mau. Daripada membayar dengan nyawa orang tua saya, udah saya nipu, saya tanggung dosanya demi orang tua saya. Berarti kamu juga punya potensi keburukan itu, cuman kondisinya belum ketemu. Kalau kamu kenal dirimu yang demit itu, kenal dirimu setan yang itu, kan nggak membuli. Yang jadi adalah, na'udzubillah min dzalik, semoga saya tidak sampai pada keadaan si setan itu harus keluar. Terus kemudian bertanya, kamu menghadapi apa sih sampai itu keluar menipu? Baru kemudian muncul berikutnya, mungkin kamu memang terpaksa. Kalau kamu terpaksa menipu, berarti society nggak menolong kamu ketika keadaan buruk.
Yang salah bukan hanya dirimu mungkin salah, tapi society juga punya sumbangsih kesalahan. Iya. Berarti saya juga punya sumbangsih terhadap kamu harus menipu. Mungkin pada kesulitanmu saya tidak membantu nih. Oke, ketemu itunya, gimana nih kita bisa saling bantu satu sama lain? Ada apa? Keadaannya ada masalah nih. Nah itu kan jadi arahnya dari yang membuli, jadi kemudian refleksi diri, ketemu masalah society, ada masalah bersama yang harus kita pecahkan. Oke, dengan harga satu orang yang harus tertangkap dan dibully, kita bisa menemukan solusi sehingga tidak ada lagi orang harus menipu di dunia ini. Kan bisa diarahkan ke situ. Iya. Itu lebih produktif menurut saya sebagai manusia daripada kepuasan membuli. Oke, terima kasih Mas Abad.